Halo sahabat Aksaka Bonsai, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat tentunya dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan untuk segala usaha karya pekerjaan dilancarkan selalu jalannya. Kemudian untuk rezeki pintunya dibuka lebar-lebar sahabatku. Oke sahabatku, kali ini kita melanjutkan mengecek ya sebuah bahan bonsai pucuk merah ya, atau buntut pucuk merah. Yang 4 bulan kemarin saya lakukan wiring ya terhadap percabangan-percabangan dan anak cabang di bagian as mahkota ya, atau batang utama yang ada di sini ya. Ini kemarin sudah saya lepas kawatnya karena perkembangan atau pertumbuhan dari percabangan atau anak cabang yang saya wiring kemarin sudah cukup pesat ya. Dan wiringnya juga atau kawatnya itu juga sudah masuk ke kambium. Jadi sudah saya lepas kemarin. Nah, saya lihat ada beberapa yang memang sudah memenuhi ya untuk besarnya. Nanti kita akan potong sahabatku ya. Dan selanjutnya kita akan teruskan ini untuk lengan di sebelah kiri ini ya. Ini kita akan wiring nanti karena di sini sudah ada beberapa pertumbuhan anak cabang yang siap kita wiring. Dan sebenarnya ini sudah over ya sahabat, beberapa ya seperti di sini. Nanti kita buang yang ini. Oke, jadi kita lanjutkan, kita simak ya untuk pentahapan bahan bonsai ringin buntut pucuk merah ini ya. Jadi simak sampai selesai. Salam satu hobi. Nah baik sahabatku, kita mulai dari bagian cabang utama yang di bagian tengah ya. Nah, jadi di sini kita bikin tahapan anak cabang ya. Kita bikin pecahan menjadi 2 anak cabang ya. Memang untuk besarnya ini kemarin memang berbeda saat saya wiring, karena di sini kemarin untuk anak cabang yang semula saya konsepkan itu patah ya, atau tidak tumbuh dengan baik. Jadi kita buang. Kemudian di sini tumbuh lagi satu pupus baru ya, itu kita wiring kemarin ya. Jadi ukurannya memang tidak seimbang karena ukuran saat wiring juga berbeda ya memang. Ini memang sudah jauh lebih dulu ya saya konsepkan ya. Nah, untuk besarnya sekarang sudah cukup saya rasa ya untuk yang di sebelah kiri ini ya. Nah, untuk yang di bagian luar ini. Nah, jadi kita akan press di bagian sini sahabatku ya, sehingga nanti untuk nutrisi bisa fokus ke sini ya sahabat ya, untuk mengejar besar yang sama dengan anak cabang di sini sahabatku ya. Nah, ini ya sahabatku ya, kita akan potong di atas titik ruas atau titik tumbuh tunas 2 dari bawah sini ya. Nah, ini ada 2 ruas yang kelihatan ya. Sebenarnya masih akan banyak lagi di bagian bawah ya, tetapi karena bekas wiring ini menghalangi jadi tidak terlihat jelas. Jadi kita akan potong di ruas yang kelihatan saja sahabatku ya, seperti ini ya. Kita potong di atasnya sini. Atau memang kalau memang belum atau masih ragu ya, belum pasti, kita cari pucuk yang paling bawah ya. Nah, kita bisa potong di sini. Nanti kita lihat kalau sudah ada pertumbuhan tunas di bagian yang kita inginkan, mungkin di bagian sini ya. Nanti kita bisa pilih dan buang yang sisanya ini ya. Nah, ini kita potong dulu ya, di bagian sini saja dulu. Karena ini sedang musim panas sahabatku ya. Saya juga ragu nanti takutnya mati ya untuk anak cabang yang kita buat. Nah, ini agak robek. Nah, kurang hati-hati. Nah, jadi seperti demikian ya. Nah, jadi nanti kita tunggu lagi, sehingga nanti fokus nutrisi lari ke sini dulu ya. Ini nanti ketika sudah hampir sama ya, atau sama atau seimbang ya besarnya, kita akan potong, kita press seperti ini untuk membuat pecahan lagi sahabatku ya. Nah itu untuk di cabang yang ini ya sahabat ya. Nah, kemudian untuk di terusan ke arah mahkota ini masih belum seimbang ya saya rasa ya. Ini masih perlu pembesaran lagi, termasuk 2 percabangan di sini ya. Ini belum, jadi kita biarkan dulu. Ini di bagian belakang juga untuk backnya ini juga belum. Ini masih muda ya, masih belum cukup ya. Tapi karena wiringnya sudah masuk, kita lepas semua ya kemarin. Nah, untuk pengisi di bagian belakang ini karena tidak ada pertumbuhan lagi ya, bagian sini ya paling enak sebenarnya kalau saya rasa ya. Kita manfaatkan percabangan di sini, ini sudah cukup besar ya, tetapi belum seimbang ya dengan percabangan yang di bagian depan ini. Nah, kita lihat sahabat. Nah, yang ini ya sahabatku ya, yang saya maksud ini untuk lengan bagian bawah ya. Jadi saya tunggu lagi sedikit ya untuk pembesaran di bagian back ini ya. Nah, ini kita manfaatkan, kita bikin pecahan nanti ya. Nah,
untuk mengisi di bagian belakang ya, karena terlalu kosong, hanya ada satu titik tumbuh atau cabang kemarin ya sahabatku ya. Nah, untuk yang lengan ini memang sudah cukup ya. Nah, ini bisa kita press ya. Nah, sekarang sahabatku ya. Nah, oke, ini kita press di bagian sini saja sahabat ya. Untuk batang yang sebesar ini dengan warna coklat seperti ini biasanya cukup banyak titik tumbuh nanti ya. Nah, jadi kita berani potong tanpa menyisakan pucuk di bagian ujung potongan ya. Jadi kita coba potong di sini saja sahabat. Nah, jadi demikian sahabatku. Ini untuk bekas potongannya kita bersihkan saja dulu dengan pisau. Jadi kita tutup salep kambium juga ya. Nah, jadi cukup sahabat ya. Saya sengaja lebihkan tadi karena menjaga ya untuk riskannya nanti ketika tidak tumbuh titik tunas nanti takutnya mati ya untuk percabangan ini. Jadi sudah cukup, ini sudah ada satu mata tunas ya yang cukup menonjol ya. Jadi mungkin segera bisa tumbuh nanti. Harapannya memang agak di bagian bawah di sekitar sini sahabat ya, untuk mengisi di bagian kanan ya. Nah, jadi demikian sahabat ya. Nah, kemudian yang terakhir satu lagi sahabat ya. Nah, sepertinya ini juga sudah hampir sama dengan ini ya. Jadi ini kita akan buang juga. Sebelahnya ini belum ya. Jadi kita potong juga yang ini ya. Jadi sudah cukup ya untuk pemotongan atau press tahapan anak cabangnya ini ya. Jadi kita akan lanjutkan ke bagian lengan yang tadi saya sebutkan di sebelah kiri ya. Yang di bagian sana itu sudah perlu pengawatan, pengarahan ya untuk pucuk barunya ya. Nah, jadi untuk lengan yang di sebelah kanan ini ya, sebelah kiri dari tampak depan ya, ini sebenarnya sudah sempat saya konsep di awal, tetapi karena sudah over ya kemarin, ini saya potong sahabatku ya, dan saya bikin lagi untuk calon terusan. Nah, ini sudah ada 3 pupus ya yang tumbuh, tetapi saya hanya akan gunakan mungkin 1 atau 2 saja sahabatku ya. Yang ini sudah over ya, sudah terlalu besar untuk saya kawat, jadi mungkin ini kita akan buang saja sahabat ya. Kita coba gunakan yang di sebelah depan ini ya, ini untuk terusan anak cabangnya ya. Kemudian ini nanti arahnya ke atas sahabat ya, kita akan bikin semi kanopi ya mungkin namanya ya. Saya bikin isian di bagian sini lagi, di bagian atasnya. Dan yang ini karena memang sudah over ya, seperti sahabat simak, dan arahnya juga terlalu jauh ya. Nah, jadi kita buang ini ya, kita maksimalkan dulu yang ini ya. Nah, ini kita buang dulu untuk daun di pangkalnya. Bahan bunut ini adalah bahan belajar saya. Di samping jenis loa mungkin lagi satu ya yang saya gunakan untuk laboratorium belajar mengolah pentahapan ya. Jadi kita sedang belajar juga di sini ya untuk mencari komposisi percabangan dengan melakukan metode pentahapan ya. Jadi mungkin ini bisa kita rubah lagi ke depan ya, sesuai dengan hal yang kita pelajari ya. Mungkin nanti ada perubahan bentuk juga karena kurang sesuai yang kita buat. Kita mencari yang lebih enak
kita potong kembali sahabat ya. Jadi mungkin ini lama jadinya ya, kalau untuk bonsai jadi ya. Ini belum sempat saya pindah ke tempat lain, masih di ground ini dari pertama kita program bahan ini ya sahabat ya. Oke, jadi untuk yang di sebelah depan ini kita buang sahabat ya, percabangannya sudah over ya. Nah, jadi kita akan wiring nanti yang ini ya. Nah, oke. Kemudian yang untuk terusan lengannya ini kita teruskan dengan 2 cabang di sini ya. 2 cabang di sini kita pakai, kemudian yang over ini kita buang di bagian belakang ya. Nah, di bagian sini ada satu pupus ya. Ini mungkin bisa kita gunakan untuk mengisi ke bagian belakang sana ya. Ini kita biarkan dulu ya. Nah, ini ada talinya karena sempat robek ini ya sahabat ya. Mungkin dihinggapi burung atau apa ya. Ini apa namanya, robek dan hampir patah ya. Jadi kita ikat seperti ini, dan sekarang sudah cukup menempel dengan baik ya. Nah, jadi kita biarkan dulu nih untuk tali pengikatnya, nanti saya ikat lagi dengan lebih baik ya. Saya belum berani membuka ya. Nah, jadi demikian. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan wiring ini sahabatku ya, menyesuaikan dengan keseluruhan percabangan yang ada. Oke, baik, ini kita wiring dulu dari yang arah ke atas ini ya. Nah, mungkin larinya ke sana ya. Ini sekalian kita pakai mengikat yang robek tadi ya, di bagian pangkal di sini. Kalau tidak dipegang takutnya tidak atau belum menempel dengan sempurna ya, untuk pecahan cabang di sini ya. Jadi kita ikat saja seperti ini. Ini langsung kita arahkan saja sahabatku ya. Kita buat liukan-liukan sedikit ya. Nah, baik, jadi mungkin seperti demikian dulu ya arahnya ke sini ya. Ini untuk mengarahkan saja dulu, nanti pastinya kita akan cutting lagi ya. Mungkin untuk arahnya sedemikian sudah cukup. Nanti kalau kurang enak nanti kita coba rubah lagi ya ke depannya. Kemudian untuk yang 2 percabangan terusan di sini kita wiring juga.
Baik sahabatku, jadi demikian untuk proses wiring ya, untuk lengan yang ke arah kiri ya, kalau dari tampak depan ya. Kita sudahi sampai sekian dulu ya. Itu pengawatannya juga masih longgar ya, karena fungsinya hanya untuk mengarahkan saja, menyesuaikan dengan gerak-gerak percabangan yang lain ya. Jadi saya kira sudah cukup sesuai. Selanjutnya kita tinggal menunggu pembesaran ya. Kita cek untuk keadaan kawat, nanti takutnya sudah masuk lagi, kita akan lepas sebelum kita menentukan percabangan itu sudah siap untuk dipres seperti tadi ya. Kalau sudah, baru kita akan press kembali ya sahabat ya, untuk membuat percabangan yang lainnya atau anak-anak cabangnya ya sahabat ya. Nah, kemudian untuk yang kita press tadi, kita tunggu juga untuk pertumbuhan pucuk-pucuk terusan yang baru. Mudah-mudahan cukup banyak yang tumbuh ya, sehingga kita bisa seleksi mana yang paling pas ya. Untuk yang lengan di kanan juga ini, nah, ini juga kita tunggu untuk tunas-tunas terusannya sahabat ya. Nah, jadi demikian saja mungkin yang bisa saya bagikan untuk kesempatan kali ini di Taksaka Bonsai. Mudah-mudahan cukup bermanfaat ya bagi sahabat penghobi di seluruh Nusantara, terutama sahabat penghobi bonsai pemula yang baru mulai belajar seperti saya. Kita belajar sama-sama, kita sama-sama belajar dengan menggunakan laboratorium pentahapan ini ya. Saya sebut laboratorium ya, karena ini fungsinya untuk belajar membuat tahapan ya. Jadi mudah-mudahan bisa diterima ya. Kalau memang ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar buat sahabat penghobi yang mungkin sudah sepuh ya, atau lebih dulu mengenal tentang seni bonsai ini dan menerapkan metode pentahapan seperti ini. Mohon masukannya juga di kolom komentar sahabatku. Terima kasih sudah menyimak video kali ini di Taksaka Bonsai, dan terima kasih juga untuk supportnya buat sahabat penghobi di seluruh Nusantara ya. Karena tanpa dukungan sahabat, Taksaka Bonsai tidak mungkin bisa terus membagikan dokumentasi proses belajar seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa diterima juga untuk sahabat penghobi semua. Dan buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai, jika bermanfaat dan memberikan hiburan ya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya di channel Taksaka Bonsai. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam video kali ini. Saya Iksa mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di Taksaka Bonsai. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.